Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama di dalam Kompas Iman masa Advent ini, di mana kita memasuki masa penantian, kita boleh memperingati akan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan kita akan bersama-sama renungkan pada saat ini dalam Kompas Iman masa Advent ini dengan tema harta bagi kemiskinan. Ya, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita akan berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam Kompas Iman Advent ini. Tuhan pimpin kami, berikan hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semua yang boleh mendengarkannya melalui channel YouTube yang ada. Kiranya Tuhan Allah berkarya menolong kami semua, memberi kami hikmat dan anugerah Tuhan untuk memahami firman-Mu dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang di dalam dunia ini, kita semua ketika dilahirkan, kita tidak bisa memilih ya, di mana kita akan dilahirkan, di keluarga seperti apa kita akan dilahirkan, dan juga kapan kita akan dilahirkan. Kita semua tidak bisa memilih ya. Semua sudah diatur dan ditentukan begitu ya. Kita tidak bisa memilih dalam keluarga seperti apa, keluarga kaya, keluarga miskin, atau dalam keadaan seperti apa, dalam keadaan masa yang baik-baik saja atau dalam keadaan masa perang misalnya. Kita semua tidak bisa memilih banyak hal ketika kita lahir di dalam dunia ini. Kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk memilih ya, kita pasti akan memilih lahir di keluarga yang kaya, lahir di keluarga dengan status sosial yang sangat baik, ya dihormati banyak orang begitu ya. Nah, kalau kita bertanya melihat kisah Tuhan Yesus Kristus ya menjelang hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, kita melihat tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tentang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi itu, Dia rela meninggalkan surga, lahir di tempat yang begitu kotor dan hina. Kita semua mengetahui jelas di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang. Tempat tidur pertama kali adalah palungan. Lahir bukan di keluarga yang kaya. Lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Maria dipilih Allah. Maria orang yang keluarga yang begitu sederhana. Bahkan keluarga yang sangat miskin dikatakan. Kita begitu terbatas sekali. Sehingga Tuhan Yesus lahir di sana. Meskipun kita tahu jelas, saya yakin dan percaya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menentukan segala sesuatunya ini, Tuhan tentu saja bisa memilih di mana dia dilahirkan. Tapi Tuhan tidak memilih lahir di keluarga Kaisar Agustus misalnya. Kaisar Agustus yang saat itu sedang berkuasa sebagai Kaisar Romawi, tentu sangat kaya luar biasa. Terhormat, dihormati oleh banyak orang. Berkuasa. Kaisar Agustus begitu berkuasa pada saat itu ya. Dan Kaisar Agustus sangat berhasil memimpin kekaisarannya. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih lahir di sana. Tuhan Yesus memilih lahir dalam keluarga Maria dan Yusuf, keluarga yang begitu sederhana. Dan Tuhan Yesus Kristus lahir di tempat yang paling hina. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir di kandang ya. Kita lahir di rumah sakit gitu ya. Mungkin ada yang lahir di mobil, tapi kita tidak ada yang lahir di kandang dengan tempat tidur palungan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan? Apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan ketika Tuhan sendiri, Tuhan Allah pencipta dan bumi itu rela datang ke dunia, lahir dalam kemiskinan yang paling hina. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua, kita hidup dalam dunia berdosa. Dan Tuhan ingin menyatakan bahwa kelahiran Kristus menyatakan betapa buruknya, betapa mengerikannya kondisi keberdosaan manusia. Betapa buruknya, betapa mengerikannya kondisi keberdosaan manusia. Palungan sebagai tempat yang begitu kotor dan hina melambangkan betapa manusia begitu jahat dan berdosa.
menolak juru selamatnya, menolak raja dari segala raja yang datang ke dunia berdosa ini. Dikatakan dalam firman Tuhan Injil Lukas bahwa tidak ada tempat penginapan pada saat Yusuf dan Maria itu mencari tempat penginapan. Ketika Kaisar Agustus itu memerintahkan semua orang harus didaftarkan dalam sensus penduduk, maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa penginapan semua penuh dan Yusuf dan Maria selalu ditolak sampai akhirnya Maria harus bersalin dan hanya ada kandang yang kotor dan bau menjadi tempat Maria bersalin. Betapa berdosanya, betapa dunia begitu berdosa dan betapa buruknya keberdosaan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus di tempat yang begitu kotor dan hina, kelahirannya dalam kemiskinan juga menggambarkan tidak sekedar betapa buruknya manusia berdosa, betapa manusia berdosa itu menolak juru selamatnya. Kelahiran Yesus Kristus di dalam kandang yang hina menggambarkan betapa berharganya manusia berdosa. Di satu sisi betapa buruknya manusia berdosa, tapi di satu sisi yang lain betapa berharganya manusia berdosa di dalam kasih karunia Tuhan. Betapa Allah itu begitu mengasihi manusia berdosa. Meskipun manusia berdosa itu menolak Tuhan, manusia berdosa itu menolak Tuhan Yesus, menolak juru selamatnya, menolak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini, tetapi manusia berdosa tetap dipandang begitu berharga sehingga Allah rela meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa untuk menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Kristus menggambarkan betapa buruknya manusia berdosa dan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia berdosa. Dari firman Tuhan yang kita baca bahwa Tuhan Allah itu rela, yang kaya rela menjadi miskin supaya kita dalam kemiskinan kita menjadi kaya. Apa maksud firman Tuhan ini? Apakah ketika Tuhan Yesus lahir dalam kemiskinan maka setiap orang yang percaya Yesus akan menjadi kaya secara materi? Tentu saja tidak, Bapak Saudara sekalian. Firman Tuhan ini tidak sedang terkait dengan kekayaan materi atau kekayaan jasmani, tetapi terkait dengan kekayaan rohani. Ya, di dalam surat Filipi, Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perkataan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kelahiran Yesus Kristus, dia adalah Allah sejati, tapi dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi miskin supaya kita semua di dalam kemiskinan kita, dalam dosa, kita boleh mengalami kekayaan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang rela menebus kita, menyelamatkan kita, mengubah kita di dalam kemiskinan rohani kita. Dan dialah menjadi harta yang paling berharga di dalam kemiskinan rohani kita, yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah lahir ke dunia bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari adapun tidak, manusia berdosa sekaya apapun kondisi jasmaninya di dalam keberdosaannya, maka manusia berdosa miskin di hadapan Tuhan. Dan manusia berdosa harus menyadari bahwa manusia berdosa kaya dalam apa? Kaya dalam hal keputusasaan, ya. Kaya dalam hal kekhawatiran, kaya dalam hal kejahatan, tetapi miskin di dalam kasih, miskin di dalam sukacita, miskin di dalam damai sejahtera, miskin di dalam iman. Dan tetapi Allah yang rela meninggalkan surga datang ke dunia berdosa untuk menyelamatkan kita, supaya kita yang miskin dalam kasih menjadi dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita.
Ketika kita miskin di dalam sukacita, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan. Tetapi Allah yang rela datang ke dunia, lahir di dalam kandang yang hina, supaya menjadikan saudara dan saya yang miskin dalam sukacita, miskin dalam kasih, menjadi kaya di dalam damai sejahtera, kaya di dalam sukacita, kaya di dalam kasih Allah. Sehingga kita dapat boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah momen menjelang Natal ini kita boleh sungguh-sungguh merenungkan akan pengorbanan Tuhan, akan kerelaan Tuhan datang meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa ini, rela menjadi miskin supaya kita semua yang dalam kemiskinan kerohanian kita, dalam kemiskinan dalam keberdosaan kita, diubahkan menjadi kaya di dalam kasih karunia, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, kekayaan rohani yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh, yang belum percaya Yesus, kita mengambil keputusan saat ini untuk mengambil keputusan untuk beriman kepada Yesus, bertobat dan beriman kepada Yesus. Dan kita yang sudah percaya, kita boleh kembali merenungkan akan kasih Tuhan ini, bahwa Tuhan datang, lahir di kandang hina, menggambarkan betapa buruknya manusia berdosa, tapi sekaligus juga betapa berharganya saudara dan saya di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita semua untuk semakin sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.